Halo guys, apa kabar? Balik lagi di channel Abu Samar, tempat nonton kalian yang punya kuota pas-pasan dan hobi nebeng hotspot teman. Kali ini kita akan membahas sebuah film yang berjudul Animal World, menceritakan tentang seorang pemuda bernama Zen Kaishi yang hidupnya cukup rumit, di mana saat itu ia mau tidak mau harus mengikuti sebuah perjudian yang diadakan di sebuah kapal misterius bernama Destiny. Tapi sebelum kita lanjut ke alur ceritanya, seperti biasa jangan lupa like, komen, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya. Film dibuka dengan diperlihatkannya seorang pemuda bernama Zen Kaishi. Ia memiliki pekerjaan sebagai badut penghibur. Hal itu ia lakukan karena ia harus membayar biaya pengobatan ibunya yang sedang sakit. Ibunya Zen mengalami koma selama bertahun-tahun. Zen Kaishi diceritakan sebagai pemuda yang memiliki penyakit mental yang aneh. Karena di saat ia marah atau tertekan, ia akan berhalusinasi dan melihat orang-orang di sekelilingnya seperti monster. Gejala itu diakibatkan karena ia telah ditinggalkan oleh ayahnya pada saat ia kecil. Ditambah lagi saat Zen kecil, ia sering menonton sebuah film serial badut yang membuatnya semakin terlarut dalam imajinasinya menjadi badut. Kemudian di suatu momen, sahabatnya yang bernama Lee Jun datang menemuinya. Diketahui Lee Jun saat ini bekerja di bidang properti. Karena melihat keadaan Kaishi yang sedang kesulitan, Lee Jun pun menyarankan agar Zen menjual apartemen peninggalan ayahnya. Namun Kaishi langsung menolaknya, karena apartemen itu adalah satu-satunya peninggalan ayahnya dan harta yang ia miliki saat ini. Setelah selesai bekerja, Zen pun pergi ke rumah sakit untuk menjaga ibunya. Di sana terdapat seorang perawat wanita yang bernama Liu Qing, yang tidak lain adalah teman masa kecilnya Kaishi. Keduanya sebenarnya menyimpan perasaan satu sama lain, namun keadaan selalu tak tepat untuk mereka. Kaishi merasa dilema karena di satu sisi ia merasa saat ini adalah waktu yang tak tepat baginya untuk memikirkan masalah percintaan. Bahkan Kaishi merasa malu kepada Liu Qing karena sudah banyak membantu dirinya dan ibunya saat ini. Karena keadaan yang semakin memburuk, akhirnya membuat Kaishi terpaksa menghubungi temannya Lee Jun untuk menjual apartemennya. Ia pun menjual dan menyerahkan sertifikat apartemennya kepada Lee Jun. Keesokan harinya, Kaishi mengetahui ternyata Lee Jun sudah menipu dirinya dan membawa kabur sertifikat apartemen miliknya, dan tidak memberikan uang sepeser pun kepadanya. Kaishi pun mendatangi perusahaan tempat Lee Jun bekerja. Di sana mereka mengatakan bahwa Lee Jun sudah lama dipecat karena kasus penipuan yang sama. Kini Kaishi semakin depresi. Ia kehilangan salah satunya harapan yang ia miliki, bahkan sekarang ia tidak memiliki tempat tinggal. Tak lama setelah itu, Kaishi bertemu dengan seorang pria misterius dan orang itu pun membawa Kaishi ke sebuah tempat. Di sana ia bertemu dengan seorang bos yang bernama Anderson. Anderson memberitahu Kaishi bahwa temannya Lee Jun juga memiliki hutang padanya. Namun karena Lee Jun sudah kabur, Anderson merasa bahwa Kaishi yang harus bertanggung jawab atas hutang tersebut. Diketahui ternyata Lee Jun kabur ke Makau dan mengikuti sebuah perjudian di sebuah kasino. Hal itu tentunya membuat Kaishi sangat marah. Kemudian Anderson menawarkan kepada Kaishi untuk mengikuti sebuah permainan judi yang akan dilakukan di perjalanan dalam sebuah kapal besar yang bernama Destiny. Jika Kaishi berhasil memenangkan perjudian itu, maka hutangnya akan dianggap lunas dan bahkan akan mendapatkan uang tambahan setelah permainan usai. Namun sebaliknya, jika ia gagal, maka ia akan berakhir menjadi seorang budak. Sebelum pergi, Kaishi pun menemui Liu Qing untuk berpamitan serta menitipkan ibunya kepada Liu Qing. Ia memberitahu Liu Qing bahwa dirinya akan melakukan perjalanan bisnis selama 1 minggu. Namun jika setelah 1 minggu ia tak kembali, Kaishi meminta Liu Qing untuk mencabut selang pernapasan ibunya dan melupakan dirinya. Setelah itu, akhirnya Kaishi tiba di suatu tempat. Di sana tak hanya Kaishi, namun ada beberapa orang lainnya yang kemudian akan dibius.
Namun sebelum dibius, Kaishi kembali berhalusinasi bahwa dirinya bisa kabur dari tempat itu. Padahal kenyataannya ia tak mampu melakukan hal tersebut. Singkat cerita, akhirnya Kaishi tersadar dan mengetahui dirinya sudah berada di atas kapal bersama orang-orang lainnya dari berbagai negara. Kemudian muncul Anderson dan mengumumkan tentang permainan yang akan mereka lakukan. Permainan kali ini bernama Animal World, di mana setiap pemain akan dibekali 3 bintang dan 12 kartu. Kartu-kartu ini akan berisi gambar gunting, batu, dan kertas. Simpelnya, setiap pemain akan melakukan switch satu sama lain. Pemain yang kalah akan kehilangan satu persatu bintangnya. Sementara untuk memainkan permainan ini, mereka harus menghabiskan ke-12 kartu dan menyisakan 3 bintang mereka. Di sana juga mereka menyediakan sebuah tempat khusus bagi mereka yang ingin meminjam uang. Jika pemain kehilangan semua bintangnya, maka pemain itu akan dibawa ke sebuah ruang gelap dan rumornya akan dijadikan sebagai alat eksperimen. Dan permainan ini akan berlangsung selama 4 jam saja. Dalam 4 jam itu, pemain yang belum menyelesaikan permainannya akan langsung dinyatakan kalah. Seperti namanya, Animal World. Di sini mereka akan bermain seperti binatang, di mana mereka diizinkan untuk melakukan apapun demi mendapatkan kemenangan. Permainan pun akhirnya dimulai. Namun Kaishi masih terlihat kebingungan dengan permainan ini, alias masih noob. Tiba-tiba seorang pria datang menghampirinya. Pria itu memperkenalkan dirinya kepada Kaishi. Ia bernama Jin-kun. Ia kemudian menawarkan kerjasama kepada Kaishi. Karena Kaishi mengetahui Jin-kun juga berasal dari Tiongkok, ia pun mempercayainya. Pada awalnya kerjasama mereka berjalan mulus. Namun ternyata Jin-kun telah mengkhianati Kaishi, dan itu membuat Kaishi kehilangan 2 bintangnya sekaligus. Dan kini Kaishi hanya memiliki 1 bintang tersisa. Di saat bersamaan, lagi-lagi Kaishi bertemu dengan Jun. Tanpa basa-basi, Kaishi pun langsung menghajarnya. Bagaimana tidak, Jun adalah penyebab dirinya harus berada di tempat itu. Jun pun akhirnya mengakui kesalahannya dan meminta maaf kepada Kaishi. Pada akhirnya, Jun dan Kaishi memutuskan untuk bekerja sama untuk memenangkan permainan. Selain Jun, Kaishi juga menemukan satu orang lagi yang bisa diajak kerjasama. Ia bernama Xiaopang. Kemudian mereka bertiga pun mulai mengatur strategi untuk memenangkan permainan. Karena menurut Kaishi, mereka tidak bisa hanya mengandalkan keberuntungan saja jika tidak ingin kalah. Kemudian Kaishi meminta Jun dan Xiaopang untuk memperhatikan orang-orang yang bisa mereka kalahkan dengan kartu mereka saat ini. Lalu langkah berikutnya, Kaishi pun nekat meminjam uang lagi sebesar 500 juta. Dengan kerjasama yang bagus, mereka akhirnya menemukan lawan yang bisa mereka kalahkan. Bahkan pada ronde pertama mereka berhasil mendapatkan 3 bintang sekaligus. Di saat yang sama, ada salah satu pemain yang didiskualifikasi dari permainan karena ketahuan telah membuang 3 kartunya ke toilet. Hal itu membuatnya langsung ditembak mati di tempat. Jadi, kartu yang ada di tangan mereka pun selalu diawasi dan dipantau oleh pihak penyelenggara. Karena itu, Kaishi dan teman-temannya mulai berhati-hati dalam melakukan rencananya. Kini Kaishi merencanakan strategi berikutnya untuk memenangkan bintang kembali. Setelah melihat jumlah semua kartu, Kaishi pun menarik kesimpulan bahwa kartu kertas saat ini memiliki jumlah terendah. Oleh karena itu, Kaishi meminta Jun dan Xiaopang untuk membeli kartu batu dari semua pemain.
Dengan begitu, ia bisa dengan mudah mengalahkan sisa pemain yang hanya memiliki kartu gunting. Sampai akhirnya mereka bertiga pun kini memiliki sebagian kartu batu. Tugas mereka sekarang adalah hanya menunggu kartu kertas habis digunakan. Terima kasih sudah menonton, sehat selalu dan sampai jumpa di part kedua.